Mari saudara, kita beribadah bersama. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa yang menyertai setiap hidup kita. Satu minggu ini kita boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ada suka, ada duka, ada sakit, ada sehat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa yang mengasihi setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita kepadanya. Hanya Dia layak untuk menerima segala pujian kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya yang berbeban berat Tuhan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau cinta Engkau Tuhan lebih dari segalanya ya Tuhan. Karena hanya Engkau saja pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari nyanyikan dari awal pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
Pakailah setiap kami Tuhan, pakailah setiap dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari sembah Dia, haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Pakailah setiap kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau cinta Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Engkau peduli akan hidup kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti, Engkau tetap setia Tuhan. Menolong setiap kami. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu berbicara buat setiap kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali melalui ibadah online ini. Di masa ini kita masih ada di situasi pandemi virus corona dan sangat luar biasa keadaan ini. Sampai pada waktu ini kita belum mendengarkan kabar tentang ditemukannya vaksin yang dapat mengatasi virus ini. Dan amat banyak berita yang kita dapat dengarkan dari kejadian ini. Bahkan tidak sedikit amat sangat memilukan oleh karena kita mendengar ada peristiwa-peristiwa kejahatan-kejahatan yang dimanfaatkan sekian banyak orang untuk akhirnya mereka menjalankan aksinya. Ada rumah yang dirompak dan kemudian kejahatan di jalan raya. Bahkan mereka beralasan oleh karena pekerjaan yang tidak ada, uang yang sudah mulai berkurang. Dan kemudian tidak sedikit pula orang yang melakukan kejahatan melalui yaitu cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya. Dengan penipuan-penipuan modus-modus yang sangat-sangat lihai, kita menjumpai mereka menjalankannya. Mereka berkata, mereka sungguh-sungguh tidak tahan dengan keadaan yang ada. Tetapi apakah demikian cara kita untuk keluar daripada masalah ini? Apakah cara demikian yang kita bisa lakukan untuk kita dapat mengatasi keadaan ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Demikian halnya Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dia pernah berpesan seperti ini dengan tegas, dengan keras, dengan kuat. Dia berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini jelas sekali Rasul Paulus menegaskan apapun yang kita alami. Ingat baik, apapun yang kita alami, anggaplah itu sebagai pencobaan-pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, Alkitab yang berkata, bukan saya. Firman Allah yang berkata, bukan saya. Tetapi apa yang dikatakan firman itu yang harus kita imankan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Apa arti pencobaan di sini? Bisa kita menyebutnya sebagai godaan. Apa pencobaan yang kita dapat artikan di sini? Bisa merupakan tantangan kehidupan. Apa yang kita tahu percobaan di sini? Bisa saja pergumulan kehidupan. Ayat Alkitab hari ini sangat tegas berkata kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami.
yang jemaat Korintus alami, yang jemaat kita di zaman sekarang alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Untuk itu kita coba merenungkan 3 bagian dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Ini adalah ayat yang dapat kita lihat pada bacaan tadi. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan kalau kita membaca di sini adalah perikop ayat ini sungguh-sungguh menjelaskan kepada kita tentang keberadaan bangsa Israel. Bangsa Israel yang dibawa dari tanah perhambaan Mesir menuju tanah Kanaan di bawah tuntunan Allah yang begitu dahsyat, ajaib, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa awal sebuah perjalanan tidak langsung secara instan sampai di tanah perjanjian. Namun dalam perjalanan itu ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan yang dialami. Dan apa yang dapat kita lihat? Bagaimana setiap mereka tidak pernah luput dari hal itu. Karena kita tahu itulah proses yang Tuhan izinkan untuk akhirnya mereka bukan hanya bergelar umat pilihan Allah. Mereka bukan hanya disebut umat kepunyaan Allah, tetapi sungguh-sungguh karakter yang sudah dibentuk, kepribadian yang sudah dibentuk, itulah yang Tuhan sesungguhnya mau. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sekalipun di padang gurun, tapi mereka punya ketaatan sungguh luar biasa kepada Allah. Sekalipun mereka umat pilihan Allah, tapi tetap Tuhan menjadi Tuhan dan nomor 1 dalam hidupnya. Dan itu yang dapat kita lihat di sini. Sehingga ayat 11 berkata seperti ini kepada kita, bahwa bangsa Israel adalah menjadi contoh bagaimana kehidupan mereka selalu menjadi tuntunan buat setiap hidup kita. Dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekali lagi saya berkata Bapak Ibu, pencobaan biasa artinya pencobaan yang pada umumnya biasa dialami oleh umat manusia. Ayub pernah dicobai tentang bagaimana hatinya, adakah melekat kepada harta yang Tuhan titipkan, atau hatinya melekat kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Yesus pun pernah dicobai. Dicobai melalui makanan, dicobai melalui kekuasaan, dicobai melalui yang disebut dengan harta benda yang begitu luar biasa. Dan apa yang menarik Bapak Ibu, apapun yang kita alami akhir-akhir ini, ingatlah pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang sebagaimana manusia pada umumnya mengalaminya. Yang kedua yang saya dapat pelajari dari ayat ini adalah bahwa dikatakan kepada kita pencobaan yang kita alami adalah menuntut sikap yang benar dari setiap kita. Kalau kita menerima pencobaan itu adalah hal yang biasa, yang membuat akhirnya berbeda. Ada pihak kalah, ada pihak menang, ada pihak pecundang, ada pihak petarung. Jawabnya adalah sikap hati kita, sikap kita menghadapi pencobaan itu. Dikatakan pada ayat 12 seperti ini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hendak mengajak setiap kita bahwa setiap kali kita mengalami pencobaan, ingat, jangan sampai ada sikap sombong dan angkuh. Ingat, jangan ada satu sikap takabur yang merasa diri lebih hebat daripada apa yang ada. Pencobaan-pencobaan itu, kalau tidak disikapi benar, ia bisa seperti lilitan ulat yang akhirnya mengikat kita, dan akhirnya bisa membinasakan kita. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita bagaimana bangsa Israel dicobai dengan tidak adanya makanan, alias lapar. Lalu kemudian mereka bersungut-sungut. Dicobai dengan tidak adanya air, atau artinya haus. Dan mereka akhirnya memberontak kepada Allah. Dan dijumpai mereka banyak yang ditewaskan dan mati binasa oleh karena mereka tidak punya sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan yang ada. Nasihat khotbah hari ini sederhana saja. Kalau kita menerima pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, ingat baik, andalkan Tuhan.
di setiap pencobaan yang kita alami. Andalkan Tuhan di setiap apapun yang sedang kita alami. Karena kita tahu, kalau Tuhan menyertai setiap hidup kita, maka pencobaan itu bukan untuk menenggelamkan iman kita, bukan membuat iman kita jauh dari Tuhan, tapi sesungguhnya itu semua membuat iman kita semakin matang, semakin mantap di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada Alkisah tentang seekor kodok, seekor katak yang melompat ke sebuah kuali yang berisi daripada air yang sedang dipanaskan. Dan apa yang terjadi? Ketika kodok itu merasakan ada sebuah kehangatan dan merasakan sebuah kenyamanan, lalu kemudian dia berlama-lama di dalam kuali itu. Dan saat dia berlama-lama, kemudian dia tidak memikirkan bahwa ada hal yang akan datang dalam hidupnya. Dan waktu demi waktu, dengan bangganya dia ada di sana. Bahkan mungkin mengejek teman-teman yang ada di sekitarnya dan berkata, ini satu kolam renang yang berbeda dengan kolam renang yang dimana kodok lain, katak lain yang sedang nikmati. Kalau katak yang lain bersama dengan bunga-bunga dan kemudian airnya air kotor dan air dingin, oh, ini adalah air yang hangat. Siapa yang dapat menemukannya? Hanyalah aku dan aku. Itu seruannya dalam hati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Air yang hangat itu berubah menjadi panas. Dengan kesombongan, dengan kebanggaan, keangkuhan diri. Lalu apa yang terjadi? Dengan sekejap, air itu memanas dan mendidih. Lalu kemudian dia berusaha untuk melompat. Dia berusaha untuk keluar dari kuali itu. Ternyata waktunya sudah menjadi terlambat. Hal seperti itulah kalau saya ibaratkan pencobaan itu. Godaan itu, tantangan itu. Kalau dia datang mungkin membuat kita nyaman seketika. Tetapi kalau godaan itu tidak disikapi dengan benar, apa yang terjadi? Godaan itu bisa menjadi senjata makan Tuhan. Dia akan meregut hidup kita dan mencabut setiap damai sejahtera di hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi hilang dan jauh dari hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, biarlah melalui khotbah ini mengingatkan kita ketika kita sedang menghadapi pencobaan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan. Ketika kita mengandalkan Dia, maka saya percaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari Bapak Ibu, bahwa pencobaan yang biasa tersebut adalah akan kita alami. Bahkan dikatakan mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang menyertai. Nah ini poin yang ketiga, bahwa ketika kita mengalami pencobaan, ingatlah masih ada Tuhan yang sanggup menyertai kita. Olehnya kita bisa berkata, besarnya pencobaan tidak akan melebihi besarnya Tuhan. Besarnya pencobaan tidak pernah melebihi kemampuan dan kesanggupan Allah. Itulah kegunaan kita beriman kepada Tuhan. Supaya hidup ini jangan kita jalani sendiri dengan kemampuan kita. Sebab kita akan gagal dan kita akan kalah. Tetapi jalanilah hidup ini mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan hari ini kepada kita sederhana. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia yang setia menyertai dari awal dan dia menyertai dari akhir hidup kita. Hingga dikatakan dia Allah yang menyertai kita setia sampai selama-lamanya dia akan menyertai kita. Dia tidak hanya menyertai kita di awal, start awal, poin awal. Tapi dia menyertai kita di finish point. Di poin terakhir dari hidup kita. Kalau kita mau mengandalkan dia. Yang kedua, ingat pribadi Allah di dalam pencobaan bahwa dia adalah Tuhan yang adil. Yang menakar setiap pencobaan yang ada itu. Menurut ukuran masing-masing setiap kita. Bapak Ibu, pencobaannya biasa. Tetapi setiap pribadi berbeda-beda dalam size, dalam ukuran, dan dalam kemampuan kita untuk menanggungnya. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan dia tidak pernah melebihi. Dia memberikan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Yang ketiga, ayat Alkitab hari ini sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami itu, ingat ada Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata,
yang akan memberikan jalan keluar saat kita sedang mengalami pencobaan. Mari buka telinga rohanimu, mari buka hatimu, izinkan untuk mendengarkan apa yang Tuhan izinkan. Dia mau kita kerjakan. Karena apa? Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia Tuhan yang nyata. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang mengharapkannya. Kalau Ayub bisa menang, Yusuf bisa menang, Yesus menang, Simon Petrus bisa menang. Saya yakin khotbah ini menjadi relevan buat setiap kita. Di tengah keadaan yang ada, jangan pernah salahkan keadaan yang ada. Tuhan membutuhkan sikap hati yang benar dari kita. Jangan sombong, andalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Sehingga melalui pencobaan yang kita alami dan kita menang atasnya, maka akan ada kesaksian glory bagi Tuhan. Akan ada kesaksian kemuliaan kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menyertai setiap hidup kita. Biarlah khotbah ini menguatkan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap percaya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman yang ajaib dan hebat ini, yang bukan hanya dituliskan kepada jemaat di kota Korintus, tapi dituliskan juga, dikumandangkan kepada kami, diberitakan kepada kami di jemaat yang ada di zaman sekarang ini. Untuk apapun yang kami alami, godaan, pencobaan apapun yang kami alami, kami harus katakan sesuai firman-Mu, itu biasa. Dan tidak akan melampaui batas kekuatan manusia. Karena manusia yang lain juga pada umumnya mengalami hal yang sama. Tapi hari ini firman-Mu menasihatkan kami, supaya kami bergantung harap kepada Tuhan. Supaya kami jangan sombong. Supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami. Tapi supaya kami datang kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang adil. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang nyata. Yang akan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Hari ini aku rindu berdoa buat setiap umat-Mu. Yang mendengarkan khotbah ini. Yang mungkin sedang ada dalam satu godaan yang besar. Untuk mau menjauh dan melakukan hal yang melanggar firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan Allah, manifestasi Roh Kudus, kuasanya bekerja buat setiap mereka yang mendengar khotbah ini. Sehingga apapun keputusan, apapun pilihan, apapun yang akan diambil, semuanya hanya glory bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Bahkan kalau ada yang berbeban berat, butuh jalan keluar, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami imankan firman-Mu, akan selalu Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Jika hari ini kami disadarkan dengan khotbah ini, selama ini kami mengandalkan manusia, mengandalkan yang disebut dengan ilmu-ilmu sihir orang-orang pandai, ampuni kami, supaya kami berbalik kepada Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benarnya berlari, maka ia selamat. Demikian kami datang padamu, maka kami lihat pertolongan datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu yang singkat, menguatkan kami, untuk kami tetap berjalan setia kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan memberkati. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu.
Bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Berkat Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hidupmu diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan memberkati.